pertama di dunia, yang telah berhasil menjadi orang pertama di dunia yang memecahkan rekor berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit di usia 25 tahun. Nah, prestasi ini membuat namanya tercatat dalam sejarah karena berhasil melakukannya bahkan ketika para ahli mengatakan mustahil, tidak mungkin bagi seorang atlet untuk berlari sejauh 1 mil selama 4 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekor Olimpiade terakhir sebelum dipecahkan oleh Roger Bannister itu selama sekian belas tahun tidak pernah pecah rekornya. Kenapa tidak pernah pecah rekornya? Karena sudah diteliti oleh para ahli, ini tidak memungkinkan. Lari 1 mil kurang dari 4 menit. Jadi mereka menggaungkan itu dan masuk ke pikiran para atlet. Sehingga atlet-atlet yang bertanding di Olimpiade tidak pernah menembus rekor 1 mil kurang dari 4 menit. Sehingga itu menjadi satu hambatan psikologis yang membuat semua atlet-atlet mempercayai hal itu. Nah, Roger Bannister pun tadinya mempercayai hal itu. Dia pernah mencoba di Olimpiade sebelumnya dan dia gagal menembus 1 mil, memecahkan rekor 1 mil kurang dari 4 menit. Tetapi ketika dia mempelajari, ya, dia mahasiswa kedokteran, dia mempelajari ini nggak benar. Secara ini, ya, perhitungan dia harusnya bisa 1 mil kurang dari 4 menit. Jadi dia mematahkan hambatan psikologisnya. Dia tidak mempercayai atau mendinai, menolak semua dogma-dogma yang disampaikan oleh para ahli bahwa tidak mungkin berlari 1 mil kurang dari 4 menit. Jadi pada tanggal 6 Mei 1954 di Olimpiade, ya, itu hari bersejarah di mana akhirnya Bannister, ya, Roger Bannister mencatatkan dirinya sebagai orang pertama di dunia yang berhasil mengalahkan kemustahilan tersebut. Dia membuat rekor dunia baru berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, yaitu tepatnya di 3 menit 59 detik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi nyata. Ya, Roger Bannister menjadi contoh bahwa tidak ada yang tidak bisa ditembus, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dalam rangka rekor Olimpiade lari 1 mil. Jadi dia berhasil mematahkan hambatan psikologis yang ditanamkan oleh para ahli selama ini, dan setelah belasan tahun akhirnya rekornya tebus. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah Roger Bannister akhirnya berhasil menembus kurang dari 4 menit, maka di Olimpiade berikutnya ada orang lagi, ya, atlet lain lagi, ya, saya tidak mencatat namanya, atlet lain lagi yang berhasil menembus lagi rekornya atau mengalahkan rekornya Roger Bannister. Artinya di bawah 3 menit 59 detik. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena atlet-atlet yang lainnya akhirnya memiliki keberanian, mematahkan hambatan psikologis, dan mereka melihat kalau Roger Bannister bisa, saya pun bisa. Jadi mereka pun melatih dirinya dan berhasil melampaui rekor Roger Bannister. Jadi itu asal mulanya. Pertama kali rekor lari 1 mil dipecahkan di bawah 4 menit rekornya. Baik, saya masuk dalam firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1-14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, ini dari terjemahan baru, ya Bapak Ibu, yang saya baca, ya. Di dalam terjemahan The Passion Translation-nya dikatakan untuk ayat 6 itu, saat itu Yesus sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Tetapi ia mengatakan itu untuk memanjangkan atau merentangkan iman Filipus. Jadi merentangkan, ya, merentangkan iman Filipus. Nah, dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, now Jesus already knew
what he was about to do, but he said this to stretch Philip faith. Ya, jadi Tuhan memang sengaja ingin merentangkan iman Filipus. Ya, dan berikutnya kita baca, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, seluruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi ini lebih dari 5.000 ya. Yang dihitung cuma 5.000 laki-laki aja. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam kisah ini ada 2 rasul yang disebut. Yang pertama Filipus tadi, ya, yang ketika Tuhan tanyakan, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, ya. Filipus menjawabnya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Nanti kita pelajari dari mana Filipus idenya dia mendapatkan 200 dinar itu, idenya dari mana, ya. Yang kedua adalah Andreas, ya, saudara dari Simon Petrus. Dikatakan di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 2, ya, mujizat pertama Yesus adalah pernikahan di Kana, di mana dia merubah 6 gentong, 6 tempayan air cucian, ya, yang seharusnya untuk cucian pembasuhan kaki, itu dirubah oleh Tuhan Yesus, ya, menjadi anggur, ya. Itu terjadi di dalam Yohanes 2. Dan di Yohanes 6 juga terjadi mujizat, yaitu 5 roti 2 ikan yang kita baca ini. Jadi murid-muridnya pada waktu di Yohanes 2 itu, waktu mujizat di Kana, air menjadi anggur, murid-muridnya sudah melihat bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, makanya Andreas, ya, berinisiatif. Andreas berinisiatif. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Andreas sudah berpikir, oh, Yesus waktu itu bikin mujizat, air menjadi anggur. Artinya dari sesuatu yang memang sudah ada, air saat itu sudah ada. Bukan Yesus beli anggur di tempat lain, atau mengirim, atau telepon, atau apalah gitu ya, melakukan apa gitu ya. Tetapi dari yang ada, yaitu dari air, ya, yang dalam tempayan untuk cucian, akhirnya dirubah menjadi anggur. Jadi inisiatifnya Andreas adalah, oh, dia cari aja nih apa yang ada nih di sini nih, di antara 5.000 laki-laki. Oh, ternyata ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, ya. Jadi Andreas bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, ini ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Artinya dia udah memulai dengan sesuatu yang baik, yang ada padamu, apa yang ada padamu. Jadi dia sampaikan informasi itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi lanjutannya ada kata-kata begini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi sebenarnya dia udah inisiatifnya udah bagus, ya. Di sini ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Jadi menunjukkan pada Yesus, ini loh yang ada pada kami. Tetapi dia pun meragukan, ya, meragukan dengan kata-kata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi ini adalah kondisinya Bapak Ibu sekalian, ya. Filipus dan Andreas, seperti itu. Nah, Tuhan mau merentangkan iman daripada Filipus dan Andreas serta para murid yang lainnya. Jadi kata merentangkan dari KBBI adalah menarik hingga maksimal atau optimal, ya. Jadi ditarik hingga maksimal atau optimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah atau krisis itu adalah cara Tuhan untuk merentangkan iman kita. Jadi tadi kita lihat itu ada masalah, ya. 5.000 laki-laki, belum tambah yang perempuan, tambah yang anak-anak, ya. Itu berapa banyak yang ada di situ dan harus dikasih makan, ya. Tuhan Yesus berpikir untuk roti, ya.
Tuhan Yesus berpikir harus dikasih makan roti, ya. Itu adalah masalah, ya. Problem, masalah, ya. Nah, ternyata masalah adalah cara Tuhan merentangkan iman kita, ya. Di mana Filipus Tuhan ingin merentangkan iman Filipus. Tuhan ingin Filipus belajar untuk mempercayai Tuhan, merentangkan imannya, ya. Yang tadinya mungkin cara berpikirnya itu adalah secara logika, tetapi Tuhan mau dia masuk ke step yang berikutnya, yaitu untuk merentangkan imannya, ya, untuk merentangkan, untuk memaksimalkan, mengoptimalkan imannya. Nah, dalam aksara bahasa Chinese kita sudah tahu, ya, kata krisis itu memiliki aksara yang artinya danger atau bahaya, dan yang kedua adalah opportunity atau peluang, ya. Jadi ini adalah aksara dari bahasa Mandarin, Weiqi, ya, danger and opportunity dari kata krisis. Ya, jadi kita lihat di dalam setiap krisis, di dalam setiap masalah ada bahaya, ya, bahaya kalau kita tidak hati-hati. Tetapi di balik itu juga ada opportunity, ada peluang, ada kesempatan, ya, di mana Tuhan mau merentangkan iman kita. Tuhan mau memakai iman kita, mau memaksimalkan iman kita. Mau ikut Tuhan dari dulu imannya sebesar biji sesawi terus, kan nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dalam seumur kita mengikut Tuhan, kita sudah menghadapi berbagai masalah, ratusan, ribuan mungkin masalah, ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita imannya tidak mungkin sebesar biji sesawi terus, tapi itu akan growing, akan bertumbuh, akan direntangkan iman kita. Ya, 360 degree miracle, yang mukjizat yang menyeluruh, ya. Melihat, menerima, dan menikmati mujizat. Ya, siapa aja dalam kasus ini, yaitu murid-murid Yesus. Mereka melihat, menerima, dan menikmati mujizat Tuhan dengan 5 roti 2 ikan. Ya, murid-murid Yesus yang pertama-tama melihat, ya, yang mengalami dan menikmati mujizat itu, bahkan merentangkan iman dari murid-murid Yesus yang hadir pada hari itu. Ya, terus kemudian anak dari pemilik 5 roti 2 ikan. Ya, tentunya dia melihat, menerima, dan menikmati mujizat juga. Dia senang, ya, dia terlibat dan dicatat di dalam Alkitab yang kita baca sampai hari ini. Ya, ada 5.000 orang lebih, ya, laki-laki 5.000 orang, bahkan ada yang perempuan, anak-anak. Itu pun mereka melihat, menerima, dan menikmati mujizat. Serta orang Farisi juga ada di situ. Ahli Taurat juga ada di situ. Tujuannya mungkin mau menguji Yesus. Kalau Yesus umpamanya salah-salah ngomong, salah-salah kata gitu, ya. Tetapi mereka pun melihat, menerima, dan menikmati mujizat. Jadi 360 degree miracle. Semua yang ada di sekeliling Pak Yesus pada hari itu menikmati mujizatnya, melihat mujizatnya, dan menerima mujizatnya. Nah, 5 hal tentang matematika Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dipikirkan 5 roti, 2 ikan, itu bisa memberi makan 5.000 lebih orang, ya, 5.000 laki-laki dan belum anak-anak dan perempuan, ya. Itu matematikanya Tuhan tidak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Ada tadi mujizat 360 derajat, ya, 360 degree, ya, ada sisa lagi 12 bakul besar, ya. Ada solusi instan, kita lihat tadi, ya. Yesus bilang di mana kita bisa beli roti, ya. Padahal Yesus juga tahu hari itu udah sore, ya. Toko roti juga tutup. Kalaupun ada toko roti, di mana toko roti yang bisa mensuplai, membeli, ya, untuk 5.000 laki-laki plus anak-anak dan perempuan, ya. Dan matematikanya Tuhan juga yang terakhir adalah yang ada padamu. Jadi Tuhan melakukan mujizat dari apa yang ada pada kita. Seperti tadi mujizat sebelumnya di Yohanes 2 dari air menjadi anggur, dan kemudian ini mujizat memberi makan 5.000 orang lebih, itu dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kita bedah Bapak Ibu sekalian jawaban Filipus, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 7 dikatakan, Philip answered him, "It will take more than half a year wages to buy enough bread for each one to have a bite." Dalam terjemahannya dikatakan, Filipus menjawabnya, dibutuhkan upah lebih dari setengah tahun untuk membeli cukup roti agar setiap orang dapat makan. Dengan kata lain, Filipus ingin mengatakan bahwa hal itu mustahil, impossible, ya, memberi makan 5.000 orang ini, ya. Itu perlu upah lebih dari setengah tahun, gitu, ya. Ini adalah hambatan psikologis, Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah memblok dengan mengatakan mustahil, impossible.
Nah, jawaban akan masalah Filipus bukan uang. Filipus memikirkannya uang 200 dinar, ya. Tapi jawaban atas masalah Filipus sebenarnya bukan uang, namun iman yang direntangkan oleh Tuhan. Tuhan sedang ingin merentangkan iman daripada Filipus. Nah, jawaban Filipus tadi itu kalau di dalam Yohanes 6 ayat 7 terjemahan baru kan dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari mana Filipus memikirkan angka 200 dinar, ya? Dari beberapa referensi yang saya baca, ya. Filipus mengetahui angka 200 dinar itu berdasarkan uang yang ada pada bendahara, yaitu yang dipegang oleh Yudas Iskariot, ya. Jadi antar murid kan suka ngomong nih, berapa ininya, apa namanya, dana di kantong lo gitu, ya kan? Siapa namanya, Yudas 200 dinar gitu, ya. Jadi angkanya itu bukan angka ngawang-ngawang Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu Filipus dari beberapa referensi yang saya baca, angka 200 dinar itu timbul karena Filipus tahu uang yang ada di koceknya atau yang ada di kantongnya si Yudas Iskariot yang dibawa kemana-mana, yang dia adalah bendaharanya Tuhan Yesus, itu saat itu ada 200 dinar, ya. Nah, upah sehari itu 1 dinar Bapak Ibu sekalian. Upah sebulan itu 26 dinar, ya, karena 1 bulan kan 30 hari kerja dikurangin 4 hari Sabat. Jadi sebulan itu 26 hari kerja, ya. Jadi upah sebulan itu 26 dinar, ya. Kalau 200 dinar dibagi dengan sebulan itu 26 dinar, dapat 7,7 bulan, ya. Jadi 200 dinar itu upah 7,7 bulan, ya. Jika UMK, kita ambil aja UMK DKI tahun 2024 sebesar 5 juta per bulan, maka 200 dinar itu nilainya, ya, hari ini adalah 38,5 juta, ya. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih uang yang ada di kantongnya si Yudas Iskariot itu 38,5 juta atau 200 dinar zaman pada waktu itu, ya. Nah, ini adalah satuan mata uang, ya. Dinar itu upah 1 hari, ya, di dalam mata uang Romawi yang memang digunakan saat itu di Israel, ya. Dikatakan dinar itu upah 1 hari, ya. 1 dinar upah 1 hari. Karena Israel masih dijajah oleh Romawi, maka menggunakan dinar, ya. Dinar itu uang perak. Nah, umpamanya kondisi masa kini, Bapak Ibu, kita berhitung, ya. Jika uang 200 dinar yang senilai tadi, ya, 38,5 juta dibelikan roti, satu roti umpamanya hari ini harganya 10.000, maka 38,5 juta akan mendapatkan 3.850 roti, ya. Masih kurang untuk konsumsi 5.000 orang. Makanya si Filipus berkata, uang 200 dinar tidak akan cukup memberi mereka makan, kecuali sekecil walaupun hanya sekecil roti pun nggak akan cukup gitu. Jadi hitung-hitungannya Filipus sih masuk Bapak Ibu sekalian, ya. Memang nggak akan cukup, ya. Kalaupun dibelikan hari ini itu cuma dapat 3.850 roti kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar hari ini untuk merentangkan iman. Tuhan Yesus mau setiap kita memiliki iman yang direntangkan, ya, yang di stretching, ya. Ini adalah area-area merentangkan iman. Dalam janji iman, ya, kita baru menyelesaikan celebration of giving, ya. Tuhan menaruh benih iman di dalam hati kita dan mengizinkan kita melihat penggenapannya. Banyak kita mendengar bagaimana mujizat-mujizat terjadi dalam jemaat ketika mereka menetapkan janji iman, berdoa, menetapkan janji iman, dan Tuhan memenuhi, ya. Tuhan memenuhi ekspektasi mereka, harapan mereka, dan juga doa mereka, ya. Di dalam pelayanan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman iman yang tidak didapatkan sebelumnya. Setiap kali kita melayani, kami di dalam SPOS, kami melakukan kunjungan online maupun onsite, ya. Setiap kali pelayanan pasti ada sesuatu yang berbeda, ya. Ketemu dengan pasien yang ini, kita mendapatkan kita diberkati dengan sesuatu yang berbeda, ya. Kita mendapatkan iman kita juga belajar untuk direntangkan pada waktu kita masuk dalam pelayanan. Apapun pelayanan yang Bapak Ibu masuki atau yang terlibat di dalamnya, belajarlah untuk merentangkan iman kita.
Nah, di dalam pekerjaan dan bisnis juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, di mana masalah-masalah yang datang itu merentangkan iman saya. Ya, Tuhan itu Allah yang kreatif, ingin kita membawa penyelesaian yang kreatif dan inspiratif juga dalam pekerjaan dan bisnis setiap anak-anak Tuhan. Jadi dalam pekerjaan dan bisnis di marketplace itu adalah bagian kita untuk kita melakukan atau merentangkan iman kita dan kita melibatkan Tuhan di dalam segala permasalahan kita. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi ini adalah cara Tuhan merentangkan iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dia sudah menyiapkan benihnya, Dia sudah menyiapkan rotinya. Ya, kita harus yakin itu, walaupun kita tidak melihat saat ini secara kasat mata, ya, tetapi Tuhan sudah menyediakan itu. Roti dan benihnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi bagian kita adalah mengambil tanggung jawab ketika melihat masalah. Ya, ini adalah cara Tuhan. Kita paradigma kita lihat masalah, waduh masalah lagi. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Lihat masalah, kita lihat ini adalah cara Tuhan untuk merentangkan iman saya. Karena benihnya, rotinya sudah disiapkan oleh Tuhan. Bagian saya adalah belajar taat, belajar untuk memberi respon yang terbaik. Ya, respon yang terbaik pada kita yang harus kita lakukan pada pagi hari ini. Pertama, izinkan Tuhan mengeksplor iman kita. Tuhan ingin mengeksplor imannya Filipus dan Andreas serta murid-murid yang lain. Tuhan ingin mengeksplor iman kita juga. Ya, kita mengikut Tuhan, Tuhan mau iman kita bertumbuh. Ya, enggak dari bayi kita kenal Tuhan pertama kali imannya sebesar biji sesawi sampai hari ini masih sebesar biji sesawi, Bapak Ibu. Enggak begitu Bapak Ibu. Tuhan ingin kita men-stretch iman kita, ya, izinkan Tuhan mengeksplor iman kita, ya. Jadi kalau ada masalah, ada problem yang harus kita hadapi di rumah tangga, di dalam pekerjaan dan bisnis, di dalam pelayanan, itu adalah cara Tuhan untuk men-stretch iman kita, untuk men-stretch iman kita, mengeksplor iman kita, sehingga paradigma kita melihat masalah bukan lagi sebagai tunggal, tetapi sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di balik itu semua, yaitu supaya iman kita bertumbuh. Tuhan mau mengeksplor iman kita, dan Tuhan mau kita imannya direntangkan, di stretch maksimal, optimal untuk mengatasi setiap masalah. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, bertindaklah dalam iman dan kita akan menuai di realita. Ya. Jadi ketika kita bertindak dalam iman, dalam segala hal, bertindak, percayai Tuhan. Tuhan, saya percaya masalah ini bisa diselesaikan. Saya percaya bersama dengan Tuhan, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, percaya bahwa kita bisa menyelesaikan, kerjakan bagian kita. Ya, di dalam marketplace, di dalam pelayanan, kerjakan bagian kita. Ya, di dalam rumah tangga. Ya. Maka kita akan menuai di dalam realita, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita melewati setiap lembah. Tuhan membantu kita melalui setiap masalah dan membuat kita lebih dari pemenang. Andrew Wommack berkata, if we just remove the unbelief, a mustard seed amount of faith will be sufficient to move our problem. Jika kita menghilangkan ketidakpercayaan atau mental block, ya, atau hambatan psikologis tersebut, iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup sebenarnya untuk mengatasi masalah kita. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, hari ini, ya, apapun masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami, ya, di dalam pekerjaan, dalam usaha, di marketplace, di pelayanan, di dalam rumah tangga, dimanapun juga, ya, itu adalah bagian terbaik yang Tuhan siapkan untuk merentangkan iman kita semua, bertumbuh, go to the next level, untuk membangun iman kita lebih lagi. Ya, saya percaya iman kita tidak lagi iman biji sesawi, tetapi iman yang diperbesar dan diperbarui. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok Bapak Ibu akan diberkati oleh firman Tuhan oleh Bapak Rio Hutagalung dengan tema Kemah dan Mesbah pada link Zoom yang sama. Mari kita semua berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami menghadapi setiap masalah, kami mau melihat dengan paradigma Tuhan, bahwa Tuhan ingin men-stretch iman kami, merentangkan iman kami, untuk membuat Tuhan iman kami lebih bertumbuh lagi, untuk membuat iman kami go to the next level Tuhan, untuk membuat iman kami bukan lagi sebesar biji sesawi, tapi imannya bertumbuh menjadi pohon yang kuat Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua masalah-masalah yang kami hadapi di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kami menerimanya Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa Tuhan memakai setiap masalah untuk merentangkan iman kami. Lebih mempercayai Tuhan lagi dan melihat wonder God terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam seluruh permasalahan kami. Tuhan dimunculkan sebagai Allah yang ajaib. Allah yang mengatasi semua kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berkati Tuhan, biar semua jemaat-Mu yang hadir pada Morning Chapel pagi hari ini diberkati dengan kesehatan melimpah-limpah, diberkati dengan kekuatan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan anugerah Tuhan, sehingga setiap kami melihat sebagaimana Tuhan melihat, merasakan sebagaimana Tuhan merasakan, dan iman kami bertumbuh, growing Tuhan, direntangkan iman kami menjadi iman yang tumbuh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Pak Yosef Mario. Terima Terima kasih, Yosef. Terima kasih, Mbak Thank you. Terima kasih. Yosef. kasih, Pak Yosef. Terima kasih, Pak Yosef. Bapak Ibu yang sudah memimpin kita.